Baik, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, senang bisa kembali berada di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan mengucapkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita tinggalkan setiap rutinitas kita hari ini. Kita fokus datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Biarlah kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah kami mengagungkan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, dan walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, dan walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
terima kasih buat kasih setiamu, buat perlindunganmu. Haleluya. Kami mau katakan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang dekat dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Melewati setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Yesus di dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Mari Roh Kudus bekerja di tengah kami, melawat setiap pribadi yang hadir pagi hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas dengan apapun kuasanya. Engkau sanggup melakukan segala perkara baik itu dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Pasti bisa. Apa kabar pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Puji nama Tuhan, sebab bersama Yesus kita bisa melewati setiap rintangan hidup kita. Amin. Sahabat dari kita yang mau bersyukur pagi hari atas kebaikan Tuhan boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari bersama kembali katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Bersama katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau ngajarin gerakannya ya. Jadi pada saat di rap nanti soraklah haleluya. Kiri dulu. Soraklah, tepuk tangan haleluya. Kanan. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita coba sama-sama ya. Wah, ya. Soraklah haleluya. Kanan. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yo. Ho ho. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Oh, 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 oh. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikat. Siap ya? Katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita pagi hari bersama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Walaupun di luar mendung-mendung dingin habis hujan, tapi bersama dengan Yesus kasihnya menghangatkan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih siap memuji Tuhan? Masih semangat? Coba bilang kiri kanan ya, nggak boleh jaim. Ayo, nggak boleh jaim. Yang ini nggak boleh jaim Bapak Ibu. Harus joget ya. Oke, musik. Yeehaw. Ah. Lanjut. Ah. Ah. Siap. Berdendang untuk Tuhan, mari bernyanyi puji Tuhan, mari menari bagi Raja. Cuma Yesus yang kita cinta, cuma Yesus yang kita sayang, cuma Yesus bikin hati senang. Berdendang, berdendang Tuhan, mari bernyanyi puji Tuhan, mari menari bagi Raja. Cuma Yesus yang kita cinta, cuma Yesus yang kita sayang. cuma Yesus bikin hati senang. Putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang. Puji hey, Tuhan, Tuhan. Biar suka duka kan datang, jangan gundah dan jangan bimbang. Cuma Yesus yang kita sayang. Ah, ah. Berdendang, berdendang untuk Tuhan. Ayo Bapak Ibu, jangan jaim. Boleh minta jempolnya. Bagi Raja, cuma Yesus yang kita cinta, cuma Yesus Yang kita sayang. cuma Yesus bikin hati senang. Putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang.
Tuhan, Tuhan, biar suka duka kan datang, jangan gundah dan jangan bimbang, cuma Yesus yang kita sayang. Oke gas, oke gas, oke gas, puji Yesus paling pas. Oke gas, oke gas. Putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdenang. Puji Tuhan, Tuhan, biar suka duka kan datang, jangan gundah dan jangan bimbang, cuma Yesus yang kita katakan, cuma Yesus, cuma Yesus yang kita. Sekali lagi bersama-sama katakan, cuma Yesus yang kita sayang. Oke gas, oke gas, puji Yesus paling pas. Oke gas, puji Yesus paling pas. Haleluya. Sebelum duduk belah kiri kanan dan diberkati Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita percaya, kita bersuka cita hari ini, amin. Sebab Tuhan itu sumber sukacita kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk bazar, boleh masukkan dalam amplop persembahan bazar, nanti dimasukkan dalam kotak persembahan. Baik, kita akan berdoa, nanti Faithful berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami ya Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini bersama ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami pula Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum dapat memberi, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Berikanlah kami hati yang tulus dan sukacita ya Tuhan dalam memberikan persembahan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik, selamat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus selalu ada menyertai kehidupan kita, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur akan kasih setia-Mu, akan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami ada sampai saat ini, itu hanya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, memberikan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus, berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, berterima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri kembali. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, ku mau memuji-Mu selalu. Takkan pernah habis, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, takkan pernah habis, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami kembali boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh duduk untuk menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, berfirmanlah kembali dan pakai hamba-Mu urapi dan kuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini menghormati Tuhan dan sesama. Diambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa kekristenan bukan sekedar religi, melainkan menekankan kepada relasi. Sebenarnya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah artinya pengikut Kristus. Jadi berbicara tentang kekristenan, berbicara menekankan kepada satu relasi atau hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kekristenan diajarkan Yesus dengan menjaga keseimbangan sikap. Kekristenan diajarkan Yesus dengan menjaga keseimbangan sikap, yaitu sikap hormat. Berbicara tentang sikap hormat, maka ada dua hal yang kita akan pelajari pada saat ini. Yang pertama, sikap hormat kepada manusia. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu berbicara tentang manusia kita ini, maka kita hidup ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa berkata, saya nggak membutuhkan teman, saya nggak membutuhkan orang lain. Sebenarnya, sesungguhnya kita ini hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain.
Bapak Ibu coba kita lihat satu video singkat yang terkait sebenarnya kita hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ini satu permainan Bapak Ibu. Ini tidak salah, ini komunitas dari orang-orang Yahudi. Itu bisa dilihat dari topinya, dari rambutnya. Nah, kemudian bangku-bangkunya itu dia dicabut Bapak Ibu, ditarik. Bapak Ibu kita lihat setelah bangkunya itu ditarik, maka mereka tetap masih bisa berdiri dengan baik satu dengan yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita nih hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, berbicara tentang sikap hormat kepada manusia, maka ada beberapa bentuk hormat yang dapat kita tujukan. Ada beberapa bentuk hormat yang kita bisa tunjukkan. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kepada pemerintah. Beberapa bagian dalam Alkitab menyatakan tentang sikap kita yang seharusnya kepada pemerintah. Saya ulangi, beberapa bagian di dalam Alkitab menyatakan tentang sikap kita yang seharusnya hormat kepada pemerintah. Dalam Roma 13 ayat 1-2 berkata, kita baca ya Bapak Ibu, ayat demi ayat kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Alkitab mengajarkan Bapak Ibu dalam rangka kita menghormati manusia, maka kita harus hormat kepada pemerintah. Kita tinggal di satu negara Indonesia yang kita cintai, ada pemerintahan di dalamnya. Bahkan ada pemerintahan kecil di lingkungan di mana kita tinggal, itu namanya RT. Kita harus memiliki sikap hormat Bapak Ibu kepada pemerintah. Sebab apa? Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memiliki sikap hormat kepada pemerintah kita Bapak Ibu. Secara khusus di lingkungan di mana kita tinggal, yaitu ada RT yang bertanggung jawab mewakili pemerintah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sikap hormat kepada orang tua. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, Efesus 6 ayat 1-3. Mari kita baca lagi Bapak Ibu ya. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sikap hormat yang kita bisa berikan yang kedua adalah kepada orang tua. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang masih punya orang tua. Saya tidak punya orang tua. Anak yatim piatu. Papa mama saya sudah lama dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang punya orang tua, bersyukurlah. Dan kita harus belajar menghormati orang tua kita. Alkitab bilang
satu perintah yang penting. Ada kata perintah yang penting. Jadi ini satu perintah Tuhan melalui firman-Nya, di mana kita diajar untuk menghormati orang tua kita. Bapak Ibu, belajarlah kita menghormati orang tua kita. Dan ini satu ketetapan yang Allah tetapkan. Sekarang ini zaman sudah mulai agak bergeser, Bapak Ibu. Dulu kalau orang tua bilang ini, udah dem-dem, kita udah mulai takut. Sekarang orang tua dem-dem, dia demil lebih kencang lagi, Bapak Ibu. Dunia udah bergeser memang. Tapi bukan berarti firman Tuhan bergeser. Tidak. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Kita harus tetap menghormati orang tua kita. Sejelek apapun, dia tetap orang tua kita. Ingat loh Bapak Ibu, enggak ada kata bekas orang tua, enggak ada. Dia tetap orang tua kita yang melahirkan kita. Terlepas dari segala kekurangannya dan keterbatasannya. Kita sebagai anak harus belajar hormat sama orang tua kita. Bapak Ibu, dan Alkitab mengajarkan sikap hormat yang kita berikan kepada orang tua saat dia masih hidup. Masih hidup. Jangan udah mati. Kadang kita ini serba ironis Bapak Ibu. Waktu mati kita nangis sekencang-kencangnya. Kita sebut papa, mama. Baru menyesal. Terus kita kasih sesuatu sama dia udah mati. Ingat Bapak Ibu, kalau dia udah mati, dia kasih makan capcay, dia gak bisa makan capcay. Kalau mau kasih hormat, hormati orang tua semasa hidup. Senangi orang tua kita semasa hidup. Alkitab berkata ini perintah penting. Kenapa? Karena kalau kita hormati orang tua kita, Alkitab berkata supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau hidup kita mau bahagia, salah satunya Bapak Ibu, hormati orang tua kita. Dan juga kita bisa diberikan umur panjang oleh Tuhan. Ketika kita belajar menghormati orang tua kita. Dan ingat, kekristenan mengajarkan, Alkitab mengajarkan, hormati orang tua kita pada saat mereka masih hidup. Kita hormati dia. Karena kalau udah mati, Alkitab bilang tidak lagi ada hubungannya orang mati dengan orang hidup. Bapak Ibu Tuhan, yang ketiga yaitu pemimpin rohani. Coba kita baca 1 Tesalonika 5, 12, 13. Kita baca ya Bapak Ibu, ini kan cuacanya mendung nih. Ya, di luar mendung tapi di dalam gak mendung, amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bapak Ibu, ada beberapa ayat referensi itu yang kita bisa baca. Selain ayat yang kita baca. Tentang apa? Kita jadi untuk menghormati pemimpin rohani kita. Orang yang memberikan pimpinan dan ajaran secara rohani layak dihormati, kata Alkitab. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Alkitab Bapak Ibu. Lalu bukan mentang-mentang saya jadi gembala, saya ngomong seperti tidak. Tapi inilah yang ayat Alkitab ajarkan kepada kita untuk kita belajar menghormati pemimpin rohani kita yang mengajar, yang memberikan firman Tuhan, bahkan menegur. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hormat Bapak Ibu. Kita berbicara tentang hormat. Maka saya percaya Bapak Ibu kalau kita belajar menghormati pemimpin rohani. Maka saya percaya Bapak Ibu Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati apa yang kita lakukan di bumi ini Bapak Ibu. Kita belajar sikap hormat. Kemudian
kita lihat yang kedua. Sikap hormat kepada Allah. Tadi yang pertama sikap hormat kepada manusia. Yaitu kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada pemimpin rohani. Ya. Yang kedua, sikap hormat kepada Allah. Nah, sikap hormat kepada Allah kita harus buktikan dengan cara apa? Yang pertama, hidup benar. Hidup benar di mana diaplikasikan dengan memelihara hidup adil, setia, dan rendah hati. Coba kita baca ayatnya Bapak Ibu. Mika 6 ayat 8. Kita baca ya. 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Perhatikan ayat ini Bapak. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Tuhan menuntut kita minimal dengan 3 cara dalam rangka kita memperhatikan hidup benar di hadapan Allah. Yaitu apa? Kita hidup di dalam keadilan. Adil. Bapak Ibu, memang kadangkala susah kita bisa hidup adil. Nggak usah jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga kita. Ada anak bilang, aduh papa ini gak adil. Kok hanya sayang sama koko saya atau sama adik saya. Apalagi dia anak yang tengah-tengah, anak-anak kejepit Bapak Ibu. Ke atas enggak, ke bawah enggak, di tengah-tengah. Kadang-kadang posisi saya ini di tengah-tengah enggak enak. Kok ayah saya, mama saya kayaknya enggak adil. Bapak Ibu memang kadang-kadang enggak gampang. Di tengah keluarga kita bersikap adil sama anak-anak kita Bapak Ibu. Maaf ya, ada orang tua yang kadang yang sayang anak sulung. Anak yang kedua ketiga enggak diperhatikan. Atau sebaliknya. Mentang-mentang dia anak bungsu, dia disayang, dia anak bungsu. Yang sulung dibiarkan. Saya percaya Bapak Ibu, kita bisa berlaku adil sama anak-anak kita. Amin. Minta hikmat dari Tuhan. Ya. Kita coba berlaku adil di tengah-tengah keluarga. Bahkan bukan di tengah-tengah keluarga, tapi di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha pun kita diajak untuk berlaku adil Bapak Ibu. Ya, adil itu yang Tuhan tuntut buat hidup kita berdasarkan Mika 6 ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua apa? Mencintai kesetiaan. Mari Bapak Ibu, kita tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Coba kalau kita lihat di hidup kita, kita ini termasuk orang setia atau enggak? Saya berharap Bapak Ibu jadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Nih ya Bapak Ibu, saya ngomong nih. Saya kan udah berapa kali nih banyak melayani pemberkatan nikah. Ada orang mau nikah. Sampai kadang-kadang orang bilang, kalau susah nikah di gereja lain, datang aja ke Pak Kiki, pasti ditolong dah nikah. Katanya begitu. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang hati saya sedih. Ada banyak yang saya nikahkan nih dari tahun 2004 gereja ini berdiri. Waktu mau pemberkatan nikah, wah, saya cuma bilang Pak, saudara, kamu setia aja, setia. Saya gak menuntut apa-apa kok. Saya pengen setia, kamu bergereja, kamu tertanam, kamu bertumbuh dan sebagainya. Wah, Bapak Ibu, waktu katekisasi atau wah, saya tetap setia Bapak. Ini maaf kata, berjalan dengan waktu, perlahan-lahan. Hilang. Bu Christine tahu aja itu bilang hilang. Bapak Ibu nih kalau jemaat ini semuanya kumpul nih yang diberkatin. Gereja kita gak muat. Berapa pasang yang udah dinikahkan. Sampai Pak Joni almarhum bilang ini. Gak apa-apa dah Pak Kiki. Dari 10 yang diberkatin. Masa 5 gak nyangkut. Kata begitu Bapak Ibu. Main nyangkut-nyangkutan katanya. Ini bicara apa? Kesetiaan. Kalau mau setia. Bapak Ibu. Sampai bilang udahlah Pak. Nanti kalau berkati tahan dulu tuh akte nikahnya. Sampai bilang itu tahan akte nikahnya. Dia butuh akte itu.
Benar Bapak, akte nikah itu butuh loh Bapak Ibu. Jangan bilang gak butuh. Itu sangat penting. Ini contoh hal kesetiaan Bapak Ibu. Ya, biarlah Bapak Ibu yang hadir hari ini, kita mau tingkatkan kesetiaan kita sama Tuhan. Amin. Kalau saya lihat jemaat setia loh tiap minggu, hati saya senang loh. Aduh dia setia ya. Kalau dia mulai gak datang, kemana ya dia gak datang gitu. Benar Bapak Ibu. Saya ini kalau saya ada, saya tahu nih mana yang datang gak datang saya tahu. Saya lihatin wajah saya. Orang saya salamin satu-satu saya tahu. Saya salamin satu saya tahu makanya. Bapak Ibu. Nah saya berdoa Bapak Ibu. Teruslah tingkatkan kesetiaan kita sama Tuhan. Amin. Inilah yang Tuhan ingin. Tuhan tuntut kita kesetiaan. Kemudian apa? Rendah hati. Bapak Ibu kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Saya berdoa kalau Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu jangan jadi orang yang sombong. Amin. Tetap rendah hati. Ya, kalau Bapak Ibu diberkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan, tetap kita rendah hati. Ingat, kita ini ada karena anugerah Tuhan. Ya. Semua dari Tuhan kok. Ya. Saya berdoa kita jadi jemaat yang rendah hati, jangan sombong Bapak Ibu. Ya. Ini yang diajarkan saya kepada saya Bapak, supaya saya itu tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ya, kadang-kadang orang bilang, oh kok Pak Kiki mau ya datang kemari. Emang kenapa? Saya bilang. Ingat loh Bapak Ibu, jabatan kita di organisasi itu sifatnya temporer, ada masanya. Kan gak selamanya kita menjabat Bapak Ibu. Lalu apakah lagi jabat kita sombong, waktu lagi jabat baru kita rendah hati? Kan gak begitu hidup. Tetap kita mesti belajar, konsisten. Ya. Kenapa? Karena semua yang kita terima itu dari Tuhan. Biar kita mau belajar terus rendah hati. Saya percaya Bapak, semakin kita rendah hati, semakin hidup kita diberkati sama Tuhan. Ya kan, kenapa ada banjir? Kan selalu saya memakai ilustrasi ini. Karena air itu mengalir ke tempat yang paling rendah. Di mana tempat yang rendah pasti akan ada banyak genangan air. Saya percaya ketika kita semakin rendah hati, semakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, nanti kalau udah jadi orang-orang yang diberkati, jangan lupa tetap kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, yaitu melayani. Kita harus menghormati Allah dengan hidup benar. Dibuktikan dengan 3 hal. Adil, setia, rendah hati. Kemudian melayani. Melayani Allah ada hal yang dicontohkan oleh Yesus Kristus ketika ia datang ke dunia sebagai manusia. Bapak Ibu, Matius 20:28 berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan tebusan. Memberikan nyawanya. Mati di atas kayu salib. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang. Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Sampai dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu, itu apa? Menandakan bahwa Yesus adalah hamba yang mau melayani. Saya berdoa Bapak Ibu, mari kita sama-sama mau ikut ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita sedang lagi terus membuka kesempatan bagi Bapak Ibu mau melayani. Semakin orang baik yang melayani, saya percaya Bapak semakin kita terus ingin rindu meningkatkan pelayanan gereja ini lebih baik lagi Bapak Ibu. Dan bahkan kita rindu melalui pelayanan yang kita lakukan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kemudian, bahasa Tuhan kita lihat di dalam 1 Tesalonika 1:9. Bagaimana ada suatu jemaat yang diberikan contoh oleh Rasul Paulus. Tentang jemaat yang melayani. Dari jemaat yang gak mengenal Tuhan. Sampai berbalik mengenal Tuhan. Dan hidup melayani Allah yang benar. Kata Alkitab. Yaitu jemaat Tesalonika. Mari sama-sama bahwa kita mau belajar. Seperti juga jemaat di Tesalonika. Kita mau menjadi jemaat yang melayani Allah yang benar. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian persembahan.
Bapak Ibu. Sikap hormat kepada Allah di mana kita harus hidup benar, melayani, dan kita memberikan persembahan. Wujud lain dari sikap hormat kepada Allah adalah dengan memberikan persembahan diri, hidup kita kepada Allah. Coba kita baca ya, Roma 12 ayat 1 saja Bapak Ibu. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati dikatakan oleh Alkitab di mana kita mempersembahkan tubuh. Kata tubuh, ini tubuh Bapak Ibu, tubuh kita. Kita membawa persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Sehingga persembahan yang hidup artinya apa? Kita mau menjaga tubuh kita ini baik-baik Bapak Ibu. Kita persembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai menjadi kemuliaan bagi namanya. Makanya pentingnya kita menjaga tubuh kita. Agar kita bisa sehat. Bapak Ibu, kalau kita nggak sehat, gimana kita bisa beribadah? Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dari tubuh kita? Orang lihat, ya kita sakit-sakitan Bapak Ibu. Makanya penting kita menjaga tubuh kita. Saya aja berapa hari ini sakit Bapak Ibu. Rasanya mulai terganggu. Kenapa? Salah saya apa? Kecapean. Kurang istirahat. Saya ini ngutang tidur banyak Bapak Ibu. Saya perlu banyak istirahat. Supaya apa? Tubuh saya fit kembali Bapak Ibu. Suara saya sering parau, sering serak. Ya, itu karena kurang tidur. Ya. Jadi banyak hal. Alkitab mengajarkan sikap hormat kita kepada Allah adalah kita memberikan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita, hidup kita menjadi persembahan yang sejati kepada Allah. Kita persembahkan tubuh kita ini baik-baik. Kita jaga tubuh kita baik-baik. Kita rawat tubuh kita baik-baik Bapak Ibu. Bukan untuk pamer, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Yang berikut adalah memberi persembahan persepuluhan. Coba kita baca Maliahi 3:10. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, memberi persembahan persepuluhan. Bapak Ibu, 1/10 yang kita dapat dari Tuhan, kita bawa kemana? Ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Alkitab. Sempat viral, ada orang berkata, nggak perlu kasih perpuluhan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gereja Betel Indonesia mengajarkan tentang perpuluhan. Ada ADART-nya. Bahkan kita pun gereja setiap bulan memberikan persepuluhan kepada sinode gereja kita. Itu yang diajarkan. Memberikan 1/10 dari yang kita dapat dari Tuhan. Lalu kita bilang, Pak gimana? Hidup saya susah. Bagaimana saya bisa memberikan perpuluhan? Bapak Ibu, Alkitab bilang, ujilah aku. Ingat loh, kata ujilah aku ini bukan mancing. Kita mancing nih persepuluhan dengan harapan kita dapat lebih gede dari Tuhan. Itu salah. Persepuluhan yang kita berikan adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab begini, kalau 1/10 aja kita gak taat, jangan harap kita bisa kasih 1/20, 1/30, 1/40. Kalau 1/10 kita nggak taat. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian tentang William Colgate, pendiri pasta gigi Colgate dan sabun yang terkenal di dunia. Waktu dia setia mengembalikan persepuluhan, perusahaannya semakin diberkati. Ketika dia semakin diberkati Bapak Ibu, bukan dia mancing, tapi dia belajar taat. Setelah dia udah diberkati, dia bilang sama bendaharanya, sekarang kasih persepuluhan 90, 10 buat saya. Dia balik Bapak Ibu. Dia belajar taat.
kepada perintah ini. Bapak Ibu, saya menyampaikan hal ini meskipun kadang berat di hati. Kenapa? Saya mengalami pergumulan. Ada beberapa gereja di DKI Bapak Ibu nggak kasih perpuluhan. Pak gimana Pak? Bapak khotbahkan kepada jemaat, suruh kasih perpuluhan. Dan itu, aduh kadang nggak enak Pak. Bapak mesti khotbahkan. Akhirnya apa? Pak kami lagi kendala, nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar ini, nggak bayar itu. Kita nih hidup dari perpuluhan saya bilang. Gereja ini hidup dari perpuluhan yang masuk saya bilang. Jangan takut sungkan. Meskipun Bapak Ibu ini saya kena eksesnya nih. Tahu Bapak eksesnya nih? Saya cerita sama Bapak Ibu nih yang sekarang nih. Hampir setahun ini ada orang transfer ke rekening gereja Rp1. Dia tulis untuk pendeta yang rakus dengan perpuluhan. Ada orang begitu loh saya. Seperak dia transfer ke rekening. Untuk pendeta yang rakus terhadap perpuluhan. Seperak. Saya bingung kok seperak bisa transfer ya. Setahu saya base-nya tuh musuh 10.000. Kok dia bisa lolos ya? Seperak loh Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan biar Tuhan nanti berperkara dengan orang ini. Saya baru cerita nih, udah setahun lebih Bapak Ibu. Masuk ke rekening yang 07, 02 itu. Ada keterangannya, pendeta yang rakus dengan perpuluhan. Bapak Ibu, saya katanya rakus sama perpuluhan. Kok rakus saya gemuk Bapak Ibu, gak kurus kayak gini. Bapak Ibu, saya punya mobil baru. Ini bukan mobil saya, ini mobil dinas. Orang kan kadang gak tahu, wah pakai ganti mobil baru, tahun baru. Sempat pro kontra, saya di kantor tuh gak enak. Saya mau diganti mobil dari kapan-kapan, saya bilang tahan. Jangan, saya gak enak Bapak Ibu. Saya pikir cukuplah saya pakai Innova yang lama. Diganti sama Zenik. Ini kantor yang kasih sama saya Bapak, kasih apresiasi. Karena tugas-tugas kerja saya Bapak Ibu. Karena menyangkut nama baik juga BPD DKI Jakarta. Gitu. Bapak Ibu Tuhan, jadi kalau kita belajar taat dengan perpuluhan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Bapak Ibu. Jangan salahkan Tuhan kalau ada belalang pelahap, belalang pengerip datang. Seperti ayat ini. Bapak Ibu tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada pengeluaran mendadak yang gede. Tiba-tiba mobil ketabrak, tiba-tiba jatuh dari motor. Jangan salahkan, itu belalang pelahap yang bisa datang dalam hidup kita. Dan Tuhan bisa halaukan itu kalau kita setia sama perpuluhan. Ini ayatnya begitu ngomong Bapak Ibu. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab yang ngomong demikian. Dan saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu yang diberkati itu Tuhan dengan persepuluhan. Yang diberkati kan Bapak Ibu bukannya saya. Kalau Bapak Ibu setia dengan perpuluhan, Bapak yang diberkati kan Bapak Ibu yang menikmati berkatnya bukannya saya. Gerejanya dapat 1/10. Untuk apa? Menopang operasional kita. Bapak Ibu sejak kita pindah dari Gedung Gerahapena, biaya operasional itu tetap tinggi. Ya. Untuk bayar listrik, ini listrik aja kita bersyukur Bapak Ibu, kita dapat 50%. Sebulan bisa 6 juta bayar listrik doang. Kalau enggak 50%, 12 jutaan sebulan kita mesti bayar listrik doang. Bapak Ibu, belum yang lain-lain loh. Itu baru listrik tok. Jadi kita nih hidup dari perpuluhan. Gereja bisa hidup nih berjalan dari perpuluhan yang masuk Bapak Ibu. Kita tampung, kita kelola. Ya. Sehingga operasional gereja ini bisa berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, memberikan harta milik kita dengan kerelaan. Mari kita baca ayat terakhir Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat 7, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kasih persembahan nih setiap minggu. Kasih dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Karena Alkitab tidak suka dengan orang yang kasih itu dengan terpaksa. Alkitab senang kalau kita memberi dengan hati yang sukacita. Kita beri dengan hati sukacita. Karena hati yang sukacita kita beri dan Allah melihat itu semua. Dan Allah akan memberkati persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan hati yang sukacita. Dengan segala harta milik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita.
dalam rangka kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyi lagu lama, bau menyenangkanmu, menyenangkanmu, itu kerinduan hatiku. Main di G. Iya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Agar aku menyenangkanmu. 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 Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, adakah di antara kita yang mau didoakan saat ini? Bagi-bagi mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam rangka kami menghormati manusia dan menghormati Allah. Tolong kami Tuhan, mampukan kami jadi pelaku firman. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Ampuni kalau kami lalai selama. Kami mohon ampun. Sekarang mau berdoa buat tangan-tangan diangkat Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami masing-masing. Di mana kami berdiri dalam nama Yesus. Roh Kudus hampiri kami. Jamah setiap tanah diangkat. Berikan kami kemenangan, berikan kami kelepasan, berikan kami pertolongan. Berikan kami jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan tolong setiap jemaat yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Sembuhkan VV anak ibu Dina. Sembuhkan terus Yosean. Biar Yosean terus bertumbuh menjadi anak yang sehat, yang takut akan Tuhan. Kayak berterima kasih Tuhan sudah sembuhkan Ibu Meling. Tuhan sembuhkan Ibu Marlin. Tuhan telah sembuhkan Ibu Budiman. Tuhan telah sembuhkan jemaat yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Biar mereka jadi jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah. TNI dan Polri biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kayak berkati lingkungan di mana kami tinggal Jabodetabek, Tuhan berkati kami. Berkati lingkungan Ruko Graniaga. Berkati GBK yang kami lakukan setiap Rabu. Biar keadaan kami jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Benar Tuhan, seperti lagu ini berkata, menyenangkanmu itulah kerinduan hati kami. Biar dari hari ke hari kami selalu memiliki hati yang mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hati yang mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Yesus. Berkati Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh, jadi rema bagi kehidupan kami.
Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sebenarnya kita ini berkati dan kebenaran firman Tuhan, boleh melambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu diingatkan kembali, Bapak Ibu yang masih ingin terbeban untuk memberikan persembahan untuk taburan untuk bazar kita, bisa masukkan ke dalam amplop bertuliskan bazar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapak persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan untuk 1 minggu ke depan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri pada hari ini maupun ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dan tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom Kamis 13 Februari 2025 pukul 5 pagi. Ibadah doa Jumat 14 Februari 2025 pukul 18.30 WIB di Ruko Graha Niaga. Bagi anak muda jangan sampai kelewatan acara talk show bersama Christopher Tapiheru dan Lovelia Chandradinata dengan tema Grow in Christ Love. Pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 3 sore di Ruko Graha Niaga lantai 1. Mari kaum muda kita sama-sama menghadiri acara ini agar kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ibadah raya pada hari Minggu 16 Februari 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Sekolah Minggu Abi Ruko Graha Niaga akan mengadakan acara Sunday School Valentine's Day pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 9 dan 11 di lantai 2. Dress code pink atau biru. Ada kegiatan DIY coklat experience yang pasti seru. Karena itu kami mengundang para orang tua untuk dapat membawa putra-putri hadir dalam ibadah ini. Gerakan berbagi kasih GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 5 Februari 2025 dengan dihadiri oleh 363 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga, kami membuka kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, singer, choir, pemusik, tamborin,
multimedia, sound system, penyambutan, kolektor, dan bidang pelayanan lainnya. Silakan mendaftarkan diri ke sekretariat dan mari sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di rumahnya. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Grace. Bapak Ibu, terima kasih buat dukungannya untuk GBK. Kami sudah mulai aktif lagi. Silakan Bapak Ibu kita menabur bersama-sama supaya ada perbendaharaan di rumah Bapak. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, makanya dibuka kesempatan mari kita bersama-sama memberikan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Gali talenta Bapak Ibu, jangan punya satu talenta dipendem, enggak ya, tapi digali supaya dikembangkan, supaya dari punya satu talenta tadinya cuma bisa main keyboard tiba-tiba sekarang bisa main gitar ya, tadinya cuma bisa main gitar bisa sambil main gitar sambil memuji Tuhan. Jadi gali potensi yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ingat kasihnya. Ingat kasihnya yang Bapak Ibu ingat kasihnya ya. Sebelum pulang, minimal ingat kasih Tuhan. yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih buat bilur-bilurmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan luka kami Tuhan. Luka hati kami, luka secara jasmani disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Ingat kasih Yesus. Haleluya. Bagiku ingat kasihnya yang Terima mengubah kasih hidup. kasih-Mu mengubah kami Tuhan. Kasihnya yang selalu Kasih-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kasih Yesus cukup bagi kami Tuhan. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami pulang membawa kasih yang sempurna itu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan sesama kami, orang-orang di sekitar kami melihat kasih Yesus dalam hidup kami. Beri kami kemampuan Tuhan untuk membalas kasih-Mu dengan memberikan segenap hidup kami hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu sebelum kita pulang dan menerima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa.
Kami diberkati dengan kekuatan Amin. baru. Amin. Kami diberkati dengan damai sejahtera. Amin. Kami diberkati dengan kesehatan. Amin. Kami dan keluarga kami diberkati dengan perlindungan darah Yesus. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali, orang yang percaya dan beriman hanya kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima berkat yang sempurna. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ibadah selesai, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi minggu depan. God bless you all.